Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Ami Abdullah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Walillahil hamd. Segala pujiannya senantiasa milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi dan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hakikatnya semua maslahat dan semua manfaatnya kembali kepada kita. Tidak ada salawat yang kita kirimkan kepada Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap menjadi orang yang terbaik. Dihadirkan ataupun tidak dihadirkan ucapan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjadi orang yang pertama berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan taraktul bab min abwabil jannah. Nanti di akhirat kata Nabi, saya akan mengetuk seluruh pintu-pintu surga. Maka malaikat kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab engkaulah wahai Muhammad, siapapun dilarang untuk lebih dulu masuk ke dalam surga kecuali engkau lebih dulu memasukinya. Tidak ada ucapan salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjadi orang yang paling mulia. Karena hakikatnya ucapan salawat yang kita sampaikan kepada Nabi, semua manfaatnya kembali kepada kita. Satu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi sekelompok para sahabat, ketika itu kata Jabir ibn Abdullah, yura min wajhi minal bishr. Ketika itu terlihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya sangat bergembira. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yura min wajhika minal bishr. Ya Rasulullah, terlihat sekali hari ini engkau sangat bergembira. Ada apa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat, ajal atani atin lailatin faqala ya Muhammad man shalla min ummatika salatan wahidah kataballahu lahu asyrul hasanat maha anhu asyrul sayyiat rafa'allahu lahu asyra darajat waraddallahu lahu bimislih. Hari ini saya sangat bergembira kata Nabi, karena tadi malam ada utusan Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah mendatangi saya kata Rasulullah. Malaikat itu kemudian berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, man shalla min ummatika salatan wahidah. Siapapun dari umat engkau bersalawat kepada engkau satu kali saja, kataballahu lahu asyrul hasanat, maka dicatatkan baginya 10 kebaikan. Maha anhu asyrul sayyiat, dihapus 10 dosa. Rafa'allahu lahu asyra darajat, diangkat 10 derajat. Waraddallahu lahu bimislih, dan Allah akan berikan 10 keberkahan untuk orang tersebut. Hanya ucapan sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Paling tidak 4 ganjaran yang Allah berikan. Diberikan 10 pahala. Dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat, dan ditetapkan 10 keberkahan. Hanya ucapan sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang sulit. Hanya kalimat Allahumma sholli ala Muhammad, atau salawat yang paling sempurna adalah salawat Ibrahimiyah. Dan ini dalil kata para ulama bahwasanya semua apapun yang kita lakukan yang itu adalah sebuah kebaikan, maka pasti kembali kepada orang yang melakukan kebaikan tersebut. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya, berapa sudah tabungan kebaikan-kebaikan yang sudah kita dapatkan. Dan ini mudah. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan,
Fala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kalian, kata Nabi, jangan pernah meremehkan sebuah amalan, walaupun itu amalan yang sangat sepele, amalan yang sangat mudah. Karena boleh jadi amalan yang sangat mudah ini yang menolong kita pada kehidupan akhirat. Ketika nanti proses mizan, proses timbangan kebaikan dan timbangan dosa. Nah, salah satu proses yang begitu mengkhawatirkan adalah proses mizan, timbangan kebaikan dan timbangan dosa. Boleh jadi ketika kita baca sallallahu alaihi wasallam ini yang menjadikan memperberat timbangan kebaikan kita, mengalahkan timbangan dosa yang kita lakukan. Boleh jadi. Zikir yang kita ucapkan, zikir yang kita lafadzkan, kadang zikir-zikir tersebut dia mengundang pahala yang besar. Ketika Nabi menyebutkan kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi wa subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan untuk diucapkan. Dua kalimat, kata Nabi, yang sangat dicintai oleh Allah. Dua kalimat yang, kata Rasulullah, menentukan langkah kalian di akhirat, memperberat timbangan kebaikan kalian di akhirat. Dua kalimat tersebut, kata Nabi, subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Orang baca subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Dua kalimat yang dicintai, dua kalimat yang menentukan langkah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan merasakan semua ganjaran-ganjaran ini ketika kita berada di alam barzakh. Saudara-saudara kita, kawan kita, sahabat kita, keluarga kita, atau siapapun yang sudah diwafatkan oleh Allah, ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan pada kehidupan dunia, sekarang mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan hasil dari jerih payah mereka. Dan tidak ada yang sia-sia. Semua kebaikan apapun tidak ada yang sia-sia. Kecil ataupun besar, sedikit ataupun dahsyat, maka kita pasti mendapatkan ganjarannya. Kita pasti mendapatkan apa yang kita lakukan. Pian datang ke pengajian, datang ke sini, boleh jadi mungkin banyak yang pian korbankan, waktu, tenaga, kemudian yang lain, kesenangan-kesenangan dunia mungkin. Tapi itu pasti dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar tidak sadar kita, mengerti ataupun tidak mengerti, keluar kita dari rumah kita menuju masjid, menuju rumah dari rumah-rumah Allah untuk melakukan ibadah, pengguguran dosa itu dilakukan. Karena setiap derap langkah kaki kita itu mengangkat derajat dan menghapus dosa. Kapan? Ketika kita ke masjid, ketika kita ke rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Mengerti tidak mengerti kita, kita keluar dari rumah kita, boleh jadi ada yang dari jauh misalnya, sadar tidak sadar itu pengguguran dosa terjadi, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya nanti pada kehidupan akhirat. Dan tidak ada yang sia-sia. Terlebih hadir pada majelis ilmu kita, atau ini amalan besar, bukan amalan yang kecil. Amalan yang pernah dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masjid la yuridu bi ilal khair yata'allama minhu wa yu'allima falaysa lahu jazaa'un illa kal haji tama." Siapapun yang datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, tidak ada niatan yang lain kecuali dia hanya menginginkan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud dia ingin mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Dia ingin memperbaiki kualitas bagaimana dia beribadah, kualitas bagaimana dia bermuamalah antar manusia. Datang dia ke majelis-majelis ilmu, selama majelis ilmu tersebut mengkaji Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah, dan dia ikhlas bertempat di rumah dari rumah-rumah Allah, salah satu keutamanya dicatatkan pahala ibadah haji dengan sempurna. Dicatatkan pahala ibadah haji dengan sempurna. Bagaimana tidak kita katakan ini amalan besar? Ini amalan besar yang pahalanya itu luar biasa. Dicatatkan pahala ibadah haji dengan sempurna, kata Nabi. Dan walillahilham, segala puji milik Allah. Khusus untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka melakukan satu kebaikan, maka mereka diganjar, dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabat, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu ta'alaan, ketika Nabi berkumpul bersama para sahabat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, "Ayu jiz ahadukum ayaksiba alfan hasanatan fi kulli yaumin."
Wahai para sahabatku, kata Nabi, apa yang menyebabkan kalian tidak mampu untuk melakukan kebaikan sehari 1000 kali? Apa beratnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, man yuksibu lana alfan hasanatan fi kulli yaumik. Ya Rasulullah, siapa yang mampu di antara kami melakukan kebaikan sehari 1000 kali? Ketika itu sahabat sudah menyatakan, tidak ada yang mampu ya Rasul, sehari 1000 kali melakukan kebaikan. Sehari 1000 kali mendapatkan kebaikan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau baca subhanallah 100 kali, kata Rasulullah. Maka amalan ini, kata Nabi, dicatatkan engkau telah melakukan kebaikan sehari 1000 kali. Kau baca 100 kali, maka dicatatkan 1000 kebaikan yang kau dapatkan. Karena umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap melakukan kebaikan itu minimal dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. 10 sampai 700 kali lipat yang dia dapatkan. Makanya ketika Nabi menyebutkan orang yang membaca Al-Quran, qala aqulu alif lam mim harfan, saya tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap huruf yang keluar dari lisan seorang muslim ketika dia baca Quran dilipat gandakan minimal 10 kebaikan. Orang baca alif lam mim paling kada 30 pahala. Tapi jangan alif lam mim aja yang dibaca. Alif lam mim tuntung besok pulang jadi. Tapi ini gambaran sekali lagi bahwasanya bagaimana istimewanya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang kita ke pengajian ini minimal itu 10 pahala haji, minimal 10 pahala haji. Mengerti yang tidak mengerti kajian malam ini, keluar dari masjid paling tidak 10 pahala haji. Keluar dari masjid misalnya apa yang Ustaz tadi lah aja, ada paham juga aku aja tadi. Sama-sama kada paham, paling tidak 10 pahala haji, minimal 10 pahala haji. Mengerti tidak mengerti. Makanya kalau pian umrohan atau pian hajian, pian umrah atau pian haji misalnya di Mekah misalnya, ada pengajian-pengajian yang kebetulan mungkin menggunakan bahasa Arab. Ada masalah pian duduk aja, paling kada dicangangi orang aja. Orang Indonesia duduk, pelajarannya bahasa Arab misalnya. Tapi dia mendapatkan paling tidak 10 pahala haji minimal. Dan ini kebaikan-kebaikan yang Allah berikan untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala puji hanya milik Allah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kalau pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan doa. Kita sudah membahas tentang beberapa adab-adab besar dalam berdoa. Kemudian ada doa-doa yang juga sering diminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum akan ulangi sedikit biar bahasanya agak connect, agar bahasanya lebih tersambung. Kita sudah bahas tentang adab-adab besar dalam berdoa. Yang ulun maksud adab besar ini adalah adab yang mempengaruhi doa kita diijabahi atau tidak. Ada adab-adab yang tidak besar, ada yang adab-adab besar yang dia mempengaruhi doa kita. Di antara adab yang bukan itu dianggap bukan adab besar adalah berwudu. Berwudu dalam berdoa itu bukan adab besar. Seorang yang dalam kondisi tidak berwudu pada saat dia berdoa, doanya juga sangat mungkin diijabahi. Dan kita tidak menyangkal orang yang berdoa dalam kondisi berwudu itu lebih afdal. Doa pada saat berwudu, apakah wudu itu harus tidak? Berwudu itu hukumnya wajib hanya di 2 keadaan. Kapan? Ketika kita sholat, yang kedua ketika kita tawaf. Di luar dari 2 keadaan ini maka berwudu tidak wajib hukumnya. Kalau ada orang yang ingin tawaf maka dia harus berwudu. Tapi kalau sa'i dia tidak berwudu tidak masalah. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah sa'i dalam kondisi haid. Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah sa'i dalam kondisi haid. Orang berwudu itu wajib hukumnya hanya di 2 keadaan. Yang pertama ketika kita sholat, yang kedua ketika kita tawaf. Selebihnya tidak dihukumi wajib. Pian baca Quran, apakah wajib berwudu? Tidak wajib, tapi sunnah muakkad, sunnah yang sangat diperintahkan. Satu hari ketika Nabi SAW berwudu, kemudian idsalama, ketika itu ada orang yang mengucapkan salam. Fasa kata Nabi SAW, ketika Nabi di tengah-tengah berwudu, ada sahabat yang mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi Nabi diam pada saat itu.
karena Nabi dalam kondisi berwudu. Kemudian selesai berwudu, Nabi SAW berkata kepada para sahabat dan orang yang mengucapkan salam tadi, "Laisa ala syai'in an uradda 'alaika salam." Sungguh kata Nabi, tidak ada yang menghalangi saya untuk menjawab salamnya engkau. Kalau seandainya ketika saya berwudu tadi, kata Rasulullah, saya mengucapkan salam pun tidak masalah, kata Nabi. Tidak ada yang menghalangi saya untuk menjawab engkau. Tapi ketika itu saya tidak jawab, kata Rasulullah, karena disebabkan aku sangat menyukai ketika aku ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dalam kondisi berwudu. Dan salam itu adalah zikrullah, termasuk zikir di dalamnya juga ada doa. Nah, inilah dalil bahwasanya setiap orang yang baca Quran, setiap orang berzikir atau orang yang berdoa dianjurkan untuk berwudu. Tapi dia bukan wajib. Karena kata Rasul, tidak ada yang menghalangi saya untuk menjawab salamnya engkau. Yang kalaulah seandainya Nabi menjawab salam sebelum beliau selesai berwudu pun tidak masalah. Berdoa, apakah harus dalam kondisi berwudu? Tidak. Dia hukumnya sunnah. Tapi kalau baca Quran itu hukumnya naik sedikit sunnah muakkad. Kalau baca Quran, karena baca Quran adalah kita membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara berdoa kadang dengan bahasa kita, dengan kalimat-kalimat yang kita inginkan, dengan hajat-hajat yang kita harapkan. Sehingga berwudu pada saat berdoa itu hukumnya sunnah, bukan sunnah muakkad. Sekali lagi beda dengan baca Quran. Baca Quran itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasul dan juga para sahabat. Ketika Rasul dan para sahabat itu baca Quran, maka dipastikan mereka lah orang-orang yang berwudu. Tapi masuk pada bahasan doa, berwudu ketika berdoa, apakah harus tidak? Apakah wajib? Bukan. Apakah sunnah muakkad? Tidak. Dia jatuh kepada hukum sunnah. Dia lebih dicintai, lebih afdal. Tapi orang yang berdoa dalam kondisi tidak berdoa, apakah mempengaruhi doa dia? Tidak mempengaruhi doa dia. Doanya tetap diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adab-adab yang dikatakan bukan adab besar. Contoh bukan adab besar ketika kita berdoa. Berdoa tidak menghadap ke arah kiblat. Tidak menghadap ke arah kiblat. Apakah berdoa tidak menghadap ke arah kiblat itu mempengaruhi doa kita? Tidak. Tapi berdoa menghadap ke arah kiblat itu lebih afdal. Tapi apakah dia mempengaruhi doa kita diijabai atau tidak? Tidak, kata para ulama. Orang tawaf di Baitul Ka'bah, bukankah salah satu amalan yang terbaik ketika kita tawaf itu berdoa? Ada perbedaan antara tawaf dengan sa'i. Kalau tawaf dia harus berwudu, sementara sa'i tidak harus berwudu. Yang kedua, tawaf konsentrasinya perbanyak doa, sementara sa'i konsentrasinya perbanyak zikir. Dan kalau umroh, ketika tawaf, maka konsentrasinya perbanyak doa. Kalau sa'i konsentrasinya perbanyak zikir. Karena itu yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Apakah orang boleh berdoa ketika sa'i? Boleh. Apakah orang boleh berzikir ketika tawaf? Boleh. Tapi konsennya, fokusnya ketika tawaf itu perbanyak doa. Sa'i konsennya perbanyak zikir. Pada saat kita tawaf di Baitul Ka'bah, kita dianjurkan untuk berdoa, memperbanyak doa. Bukankah ketika kita berdoa mengitari Baitul Ka'bah, kita tidak menghadap ke arah Ka'bah? Kan Ka'bah di samping kiri, dan orang itu doa. Kalaulah seandainya berdoa menghadap ke arah Ka'bah, mempengaruhi doa kita, maka dilazimkan doa ketika tawaf itu harus menghadap ke arah Ka'bah. Kenapa? Dia dekat sekali dengan Ka'bah. Sehingga doa menghadap ke arah kiblat bukan sesuatu yang mempengaruhi doa kita. Makanya mohon maaf ketika ada orang yang menguburkan jenazah, dia kuburkan jenazah. Sebahagian kita itu berdoa mengelilingi kuburan, kita kelilingi. Bukankah ketika orang mengelilingi kubur tersebut, pasti ada yang tidak menghadap ke arah kiblat sekelilingan. Namun apakah itu mempengaruhi doa kita? Tidak. Tapi bicara mana yang lebih afdal, jelas dia menghadap ke arah kiblat. Bicara mana yang lebih afdal. Nah, ini diantara adab berdoa, dia adab tapi dia tidak mempengaruhi.
Dia hanya bicara afdhaliyah, dia hanya bicara itu lebih utama. Sementara adab-adab besar yang mempengaruhi doa kita adalah jelas tentunya siapapun yang berdoa dia tidak puji Allah dan dia tidak bersalawat kepada Nabi, maka doanya sangat sulit untuk diijabahi. Karena ini adab besar. Kalau kita berdoa, kita tidak memulai dengan pujian kepada Allah, kita tidak bersalawat kepada Nabi SAW, maka kemungkinan besar doa kita itu ditolak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kata Rasul SAW, kullu du'ain mauqufun bainas sama'i wal ardi hatta yusalli alayya. Setiap doa yang diminta oleh seorang hamba, maka posisi doanya mauquf, tertahan antara langit dan bumi. Kapan doa tersebut naik kepada Allah? Hatta yusalli alayya, sampai dia lebih dulu bersalawat kepada aku, kata Nabi. Sehingga para ulama memasukkan di antara adab besar yang mempengaruhi doa kita diijabai atau tidak diijabai adalah pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi. Kalau ada orang yang doa, ya Allah ampuni hamba, ya Allah rahmati hamba, ya Allah mudah-mudahan berjualan besok rami benar ya Allah. Ada orang doa seperti itu misalnya, tapi dia tidak puji Allah, dia tidak bersalawat kepada Nabi, maka posisi doanya kata Rasulullah mauqufun bainas sama'i wal ard, akan tertahan antara langit dan bumi. Sehingga memuji Allah, bersalawat kepada Rasul ini adab besar di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempengaruhi doa kita diijabai atau tidak diijabai. Mungkin orang yang berdoa dia tidak puji Allah, dia tidak bersalawat, mungkin doanya diijabai, mungkin atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syariat menetapkan bahwasanya berdoa kepada Allah dengan cara memuji dan bersalawat kepada Nabi itu akan sangat lebih cepat diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara adab besar di dalam berdoa juga adalah kita yakin doa kita itu diijabahi. Dan ini modal besar doa itu diijabahi adalah kita punya keyakinan setiap doa yang kita minta, doa kita diijabahi. Karena Rasul SAW boleh mengingatkan kepada kita, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa alamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafilillah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan muqinun, dalam keadaan kalian yakin doa kalian itu diijabahi. Dan sungguh kata Nabi, Allah tidak akan mengijabahi doa orang yang tidak yakin doanya diijabahi. Bagaimana kita yakin dengan doa kita diijabahi? Paling tidak kata para ulama, kita paham dengan apa yang kita minta. Bagaimana mungkin orang yakin doanya diijabahi sementara dia tidak tahu apa yang dia minta? Disinilah letak kata para ulama, berdoa itu tidak mutlak harus menggunakan bahasa Arab. Tidak mutlak. Benar doa dalam Al-Quran, doa di dalam sunnah-sunnah Rasulullah itu doa terbaik. Tapi kalau dalam kondisi kita tidak paham dengan apa yang kita minta, ada orang doa misalnya, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fil rizqin. Allahumma inna nas'aluka taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Dia tidak paham apa yang dia baca. Dia hanya sekedar mengucapkan secara lisan. Model yang seperti ini bagaimana mungkin doanya diijabai sementara dia tidak paham apa yang dia minta? Syarat mutlak doa itu kita yakin doa kita itu diijabai, syarat mutlaknya kita paham dulu. Bagaimana mungkin dia yakin dengan apa yang dia minta sementara dia tidak paham? Kita tidak menafikan doa dalam Al-Quran, doa di dalam sunnah-sunnah Rasulullah ini doa terbaik. Tapi masalahnya adalah apakah paham atau tidak apa yang kita minta. Kalau kita tidak paham, maka lebih baik berani dengan bahasa kita saja. Lebih bebas, lebih nyaman. Biar hendak pakai bahasa apa aja terserah. Allah mengetahui dengan apa yang kita minta. Bahkan dalam hati kita pun Allah tahu. Dibandingkan ada orang yang mengambil doa dari Al-Quran, dia ambil doa dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak tahu apa yang dia minta. Sementara syarat mutlak doa itu diijabahi adalah dia yakin dengan apa yang dia minta, dan fondasi orang itu yakin adalah dia tahu dulu apa yang dia minta. Dia paham apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita tidak mengerti dengan apa yang kita minta, hanya kita punya modal hafalan,
yang kadang hafalan kita pun mohon tidak berkesesuaian dengan apa yang diajarkan Nabi, maka lebih baik kita menggunakan bahasa kita aja. Kita gunakan bahasa kita. Dia dengan bahasa apapun terserah. Selama dia paham, maka itu lebih utama. Tapi kalau dia paham dengan apa yang ada dalam Al-Quran, dia paham dengan apa yang ada di dalam doa-doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jelas ini lebih afdal. Tidak ada doa yang paling mulia kecuali doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran atau doa yang disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehebat apapun permintaan kita, sebagus apapun kita merangkai kata, maka sesungguhnya tidak akan pernah lebih sempurna dibandingkan doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu ambil contoh. Ketika Allah mengajarkan kepada kita doa agar anak keturunan kita adalah menjadi anak keturunan yang baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, Rabbana hab lana, berikanlah kami dan keluarga kami menjadi orang-orang yang baik, dan tetapkanlah keturunan kami menjadi keturunan yang qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Penyejuk mata. Kita minta agar anak-anak kita menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata. Sekarang ada orang tua yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia minta, ya Allah jadikan anak hamba anak yang cerdas ya Allah. Apakah salah? Tidak salah. Ada orang yang berdoa, ya Allah jadikan anak hamba adalah anak yang pintar. Apakah salah? Tidak salah. Orang tua doa, ya Allah jadikan anak hamba adalah anak yang sukses bisnisnya, sukses perdagangannya, sukses usahanya. Apakah salah? Tidak ada yang salah. Ada orang tua doa, ya Allah jadikan anak hamba adalah anak yang senantiasa sehat. Tidak ada yang salah dengan permintaan orang tua ini. Minta cerdas, minta diberikan kepintaran, minta agar apa? Agar sukses usahanya. Tidak ada yang salah. Tapi mohon maaf, berapa banyak anak-anak yang sudah didoakan oleh orang tuanya dengan kecerdasan, dengan kepintaran, dengan suksesnya bisnisnya, ketika dia sudah beranjak dewasa, ketika dia sudah menjadi orang yang dipandang, berapa banyak model orang-orang yang seperti ini kemudian melakukan perbuatan durhaka kepada orang tuanya. Berapa banyak anak yang sudah cerdas, anak yang sudah pintar, anak yang didoakan oleh orang tuanya agar sukses bisnisnya misalnya, kemudian dia menjadi pengusaha yang handal, dia remehkan orang tuanya. Dia melakukan perbuatan durhaka kepada orang tuanya. Lihat bahasa Al-Quran ketika Allah menyebutkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah agar apa? Agar anak kita menjadi qurrata a'yun, bukan anak yang cerdas. Minta qurrata a'yun, bukan anak yang sukses bisnisnya. Apa itu qurrata a'yun? Qurrata a'yun itu penyejuk mata. Semua kebaikan apapun masuk dengan istilah qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya. Qurrata a'yun adalah anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang sukses, anak yang sehat. Semua kebaikan apapun masuk pada istilah qurrata a'yun. Karena qurrata itu artinya penyejuk mata. Anak sehat, nyaman kita melihat. Anak pintar, nyaman kita melihat. Anak sukses, nyaman kita melihat. Anak berbakti kepada orang tuanya, nyaman kita melihat. Dan itu masuk pada istilah qurrata a'yun. Ini yang ulun maksud. Tidak ada doa yang lebih sempurna, melebihi daripada doa di dalam Al-Quran, dan melebihi daripada doa di dalam sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka idealnya dalam berdoa, kita tidak menafikan bahwasanya dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah itu doa terbaik. Tapi hendaknya kita pahami dulu. Kita paham dulu dengan apa yang kita minta. Maka permintaan terbaik adalah permintaan yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian di antara ada besar di dalam berdoa itu juga lah, selain kita harus paham dengan apa yang kita minta, Nabi ingatkan kepada kita, Innallaha hayyun karimun yastahi an la yadha syai'an safra 'inda rafama fid du'a. Nabi ingatkan kepada kita, salah satu adab besar dalam berdoa itu mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan. Karena kata Rasulullah, Allah malu dan Allah mulia untuk tidak memberikan kepada seorang hamba ketika dia berdoa dengan cara mengangkat kedua tangan. Allah malu untuk tidak memberi. Ketika dia turunkan, kata Nabi, tangannya dia turunkan, maka Allah malu untuk tidak memberi orang ini. Sehingga para ulama menyebutkan berdoa dengan cara mengangkat kedua tangan ini adab besar.
Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, ulama besar di Saudi Arabia. Beliau pernah menulis satu kitab yang berjudul Kitabud Du'a, kitab fiqh doa. Beliau menyebutkan, saya menemukan lebih dari 90 hadis Rasul Nabi berdoa dengan cara mengangkat kedua tangan. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam kitabnya fiqh doa, saya dapatkan lebih dari 90 hadis Rasul Nabi berdoa dengan cara mengangkat kedua tangan. Dan ini salah satu adab besar di dalam berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Abdullah ibnu Umar, sahabat Nabi SAW, itu ditanya, bagaimana cara Rasul mengangkat kedua tangan? Kata Abdullah ibnu Umar, ma hadwa baina mankibai, sejajar dengan bahunya. Sejajar dengan bahunya. Sejajar dengan bahu itu bisa pergelangan tangan, bisa ujung jari jemari kita. Bisa pergelangan tangan, bisa ujung jari jemari. Jadi kalau kita angkat kedua tangan, itu tangan jangan diangkat di bawah, jangan diangkat di batis. Kayak apa diangkat di bawah? Minta aja pinakoler, apalagi nang membari. Dia angkat kedua tangannya, sebagaimana Abdullah ibnu Umar menceritakan. Masalah pian rapatkan, masalah pian buka, itu terserah pian. Tapi mayoritas para sahabat itu merapatkan. Mayoritas para sahabat itu merapatkan, sebagaimana perbuatan Abdullah ibnu Abbas, sebagaimana perbuatan Abdullah ibnu Umar. Mengangkat kedua tangan, sekali lagi adab besar dalam berdoa. Lalu masuk kepada bagian fikihnya. Sekarang, ketika ada orang berdoa tapi dia tidak mengangkat kedua tangan, dengan dalil bahwasanya Nabi tidak disebutkan berdoa dengan cara mengangkat kedua tangan, khususnya katanya selesai sholat-sholat yang 5 waktu. Maka dijawab oleh para ulama, ketika berdoa selesai sholat yang 5 waktu adalah bagian yang juga dianjurkan, sebagaimana sabda Nabi SAW ketika Nabi itu ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ail asma, ya Rasul, kapan doa itu lebih didengar oleh Allah? Kalau yasma itu didengar, kalau asma lebih didengar. Setiap kalimat bahasa Arab yang dimulai dengan huruf alif, maka ini menunjukkan sesuatu yang lebih. Fadol itu utama, afdol lebih utama. Setiap bahasa Arab yang dia mulai dengan huruf alif, maka ini menunjukkan sesuatu yang lebih. Sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, ayu du'ail asma, ya Rasul, kapan doa lebih didengar oleh Allah? Kalau yasma itu mendengar, kalau asma lebih didengar. Seperti yang ulun contohkan tadi, fadol itu utama, afdol itu lebih utama, hasan itu baik, ahsan itu lebih baik. Setiap kalimat bahasa Arab dia mulai dengan huruf alif, maka ini menunjukkan sesuatu yang lebih. Sahabat tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayu du'ail asma, Rasul, kapan doa itu lebih didengar oleh Allah? Kapan waktunya ya Rasul? Jawaban Nabi, fi kulli jawfi minal lail wa fi kulli duburi minas salatil maktubah. Doa yang paling didengar oleh Allah itu waktunya, kata Rasulullah, di sepertiga akhir malam. Yang kedua, kata Nabi, setiap selesai sholat yang 5 waktu. Fi kulli dubur minas salatil maktubah, di setiap selesai sholat yang 5 waktu. Ini 2 waktu yang doa kita asma lebih didengar. Wajar, sepertiga akhir malam itu wajar. Kenapa? Karena perlu perjuangan yang berat untuk bangun di sepertiga akhir malam. Di sepertiga akhir malam itu, kata Nabi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hina yabuqu thulutsul laili minal akhir fa yaqulu may yad'uni fa astajibu lahu wa may yasli fa a'ti wa may yastaghfirni fa aghfir lahu. Setiap sepertiga akhir malam itu Allah turun ke langit dunia. Allah tantang seluruh hambanya. Siapa yang minta, aku berikan. Siapa yang berdoa, aku ijabahi. Yang minta ampun, aku ampuni, kata Allah. Kapan? Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin hina yabuqu thulutsul lail, di sepertiga akhir malam. Kemudian kenapa setiap selesai salat yang 5 waktu itu doa lebih didengar? Karena jelas kata para ulama, tidak ada salat yang terbaik kecuali salat yang 5 waktu. Maka semua apapun yang mengikuti salat yang 5 waktu dipastikan dia lebih afdal dibandingkan salat-salat sunnah. Ulangi, ini kaidah. Ketika ada hukum, itu hukumnya wajib, maka semua apa-apa yang melekat pada hukum wajib tersebut menunjukkan keutamaan dibandingkan hukum yang hukumnya sunnah tapi melekat juga di dalamnya. Mana yang lebih afdal? Apakah salat maghrib dengan salat tahajud? Yang lebih afdal jelas salat maghrib.
Mana yang lebih utama, zuhur dengan qobliyah subuh misalnya? Jelas yang lebih utama adalah salat zuhur. Tidak ada salat yang lebih afdal, lebih utama, melebihi daripada salat yang 5 waktu. Makanya itu dihukumi wajib. Makanya salat yang 5 waktu itu langsung dijemput Nabi melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Tidak ada amalan yang ditetapkan dan disyariatkan oleh Allah yang melekat kepada kita. Satu-satunya amalan yang langsung dijemput Nabi adalah hanya salat yang 5 waktu pada perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Ramadan itu tidak dijemput Nabi. Jibril bawa ayat kemudian disampaikan kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji, Jibril bawa ayat kemudian disampaikan kepada Rasul. Tidak ada syariat yang langsung dijemput Nabi kecuali hanya salat yang 5 waktu. Apakah tahajud dijemput Nabi? Tidak. Apakah sholat sunnah rawatib itu dijemput Nabi syariatnya? Tidak. Duha apakah dijemput Rasul? Tidak. Tapi sholat 5 waktu itu langsung Rasul diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan apa? Ini amalan terbaik. Ini amalan paling utama. Maka dia dijadikan standar apakah orang ini baik atau tidak. Itu dilihat dari sholat yang 5 waktu. Maka dia dijadikan standar. Ini adalah amalan yang pertama dihisab di hari kiamat. Puasa, zakat, sedekah, apapun yang kita lakukan itu hisabnya nanti. Apapun yang kita kerjakan itu hisabnya nanti. Tapi yang pertama dihisab itu sholat. Maka kalau sholatnya baik kata Nabi, semuanya akan mengikuti. Sehingga semua yang melekat berkaitan dengan sholat yang 5 waktu, dia menunjukkan keutamaan. Maka lahirlah hadis Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayu du'ail asma, kapan doa itu lebih didengar oleh Allah? Jawaban Nabi itu hanya 2. Di antara waktu terbaik berdoa itu lebih didengar oleh Allah, fi kulli jawfi minal lail, di setiap sepertiga akhir malam. Kenapa di setiap sepertiga akhir malam? Di masa itulah Allah turun. Dan ingat, ini perkara gaib, tidak boleh kita bayangkan. Tidak boleh kita takwil, tidak boleh kita tafsir. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika mensifati turunnya Allah, maka kita kembalikan semua dengan apa yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Tidak boleh kita mentakwil. Kayak apa Allah turun ya? Allah turun di Indonesia berarti di Amerika ada turun aja sudah. Tidak boleh kita mentakwil. Ini perkara-perkara gaib. Semua perkara gaib kita serahkan semuanya dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasul. Karena laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Karena Allah itu tidak bisa dipermisalkan. Kita tidak bisa mempermisalkan. Yang kedua tadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu terbaik untuk berdoa adalah setiap selesai salat-salat yang 5 waktu. Sehingga dari sinilah para ulama menyebutkan berdoa selesai salat yang 5 waktu ini di antara waktu terbaik. Pian doa setelah ba'diyah Isya dengan setelah salat Isya lebih afdal itu setelah Isya. Tapi apakah boleh sholat berdoa setelah ba'diyah Isya? Silahkan. Tapi ketika menganggap berdoa setelah Isya itu dilarang, maka kita berhadapan dengan hadis Rasul dan kita akan menjawab nanti pada kehidupan akhirat. Karena Nabi SAW sebutkan berdoa di setiap selesai sholat-sholat yang 5 waktu, ini waktu terbaik kata Rasul SAW. Sekarang kenapa ada orang yang mengatakan itu bid'ah berdoa selesai sholat yang 5 waktu? Yang dihukumi bid'ah itu adalah orang selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia langsung doa, ini yang bid'ah. Tapi kalau dia mulai dengan zikir, istighfar, dia baca Allahumma antas salam, dia baca la ilaha illallah wa la syarika lahu mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir misalnya, Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti dan seterusnya. Kemudian dia tasbih, tahmid, takbir 33, dia tutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu dan seterusnya. Dia baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falq dan an-nas. Selesai dia membaca zikir-zikir tadi, dia doa. Maka ini yang diajarkan Nabi SAW. Yang bid'ah itu adalah orang selesai salam kemudian langsung doa, ini yang bid'ah. Kenapa? Menyelisih perbuatan Nabi yang semestinya setelah sholat itu zikir dulu, bukan langsung berdoa. Tapi ini pilihan. Bagi orang yang ingin melepaskan silahkan. Tapi ketahuilah ini di antara waktu terbaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.